Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Fuad Ali Hasan dari kelas 11 DJKT 2, absen 16. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang Golden Circle, yang mana di dalamnya akan ada sebuah bisnis yang ingin saya buat untuk kedepannya. Baik, langsung saja kita mulai untuk Golden Circle-nya terlebih dahulu. Sebenarnya apa itu Golden Circle dan kenapa ini merupakan salah satu hal yang penting dalam kewirausahaan? The Golden Circle atau Golden Circle merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh penulis yang bernama Simon Sinek. Golden Circle ini sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk mencari tujuan dari suatu bisnis maupun brand. Selain untuk bisnis, Golden Circle juga bisa digunakan untuk mencari tujuan berusaha dan motivasi pribadi. Dalam Golden Circle dalam berbisnis, Golden Circle akan membantu untuk menemukan keinginan konsumen, juga manfaat dari nilai-nilai yang ditawarkan. Konsep Golden Circle ini sendiri pertama kali diperkenalkan dalam presentasi TAD yang sangat populer pada tahun 2009 yang berjudul How Great Leaders Inspire Action, atau yang dalam bahasa Indonesia artinya bagaimana pemimpin hebat menginspirasi tindakan. Konsep Golden Circle bertujuan untuk menjelaskan mengapa beberapa individu, organisasi, atau merek perusahaan berpengaruh, memiliki pengaruh yang luar biasa dan mempengaruhi orang-orang lain secara mendalam. Dalam Golden Circle ini sendiri terdapat 3 unsur atau 3 elemen yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada why atau mengapa. Bagian ini merupakan bagian yang pertama dari Golden Circle karena ini bisa menjadi sebuah landasan atau seperti kenapa kita membangun bisnis ini, alasan kita. Why sendiri merupakan bagian yang terdalam dan paling esensial dari Golden Circle ini. Ini merujuk pada alasan, tujuan, atau nilai-nilai yang mendorong kita untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Misal kita ingin membangun sebuah cafe shop. Apa nih alasan kita ingin membangun cafe shop tersebut? Tidak mungkin karena gabut kan? Lalu unsur yang kedua ini ada how. Dalam konsep Golden Circle ini yang dikembangkan oleh Simon Sinek, how ini atau bagaimana merupakan lingkaran tengah yang merupakan bagian dari struktur 3 lingkaran yang merinci bagaimana suatu organisasi atau individu mencapai apa yang mereka ingin lakukan dengan cara yang khas atau strategis. Jadi di bagian how ini adalah bagaimana cara kita atau usaha kita untuk membangun atau menjalankan bisnis tersebut dalam masa perkembangan atau saat bisnis itu sudah berlangsung. Lalu yang ketiga ada what. What ini merupakan bagian terluar dari lingkaran emas dan merujuk pada apa yang kita lakukan. Ini mencakup produk yang mereka jual, layanan yang mereka tawarkan, atau tindakan konkret yang mereka ambil. Jadi misalkan kita sudah membangun sebuah bisnis, lalu layanan apa yang akan kita berikan, apa yang akan kita jual, tawaran-tawaran apa saja yang akan kita beri untuk menarik konsumen. Dari ketiga unsur ini saya akan menjabarkannya dalam keinginan bisnis saya di masa yang akan datang. Yang pertama dimulai dari why. Menurut Simon Sinek, why harus menjadi yang pertama untuk dibahas. Ini menjelaskan alasan mengapa suatu brand hadir. Di sini seseorang banyak membahas penyelesaian masalah atau isu yang dialami secara umum. Komponen why menjadi latar belakang dan tujuan suatu brand muncul. Inilah yang disebut dengan brand mission. Pada bagian why ini saya ingin membuat sebuah bisnis tentang bioskop. Bioskop ini akan bernama Agriyosinema. Bioskop ini merupakan sebuah teater film atau bioskop yang ingin saya buat di kala ketatnya persaingan bioskop di seluruh Indonesia, seperti
itu XXA, Xi Jinping, dan masih banyak lagi. Mengapa saya memilih usaha ini? Alasan saya kenapa ingin membangun usaha ini karena saya melihat banyaknya kekurangan yang dimiliki oleh bioskop-bioskop yang ada di Indonesia, seperti kurangnya fasilitas yang tidak memadai, beberapa bioskop yang belum menggunakan layar yang membuat kita merasa nyaman saat menonton, dan kurang adanya penegasan terhadap penonton saat menonton. Misalnya seperti penegasan terhadap buang sampah sembarangan, terkadang masih ada beberapa penonton yang membuang sampah sembarangan sehingga membuat penonton lain merasa kurang nyaman dan terganggu. Itulah hal-hal yang membuat saya ingin menciptakan sebuah bioskop yang menjadi bioskop idealisme. Saya ingin membuat bioskop karena melihat hal-hal tersebut, lalu saya akan melihat semua kekurangan itu untuk menjadikannya sebagai kelebihan yang dimiliki oleh bioskop saya, sehingga orang-orang akan melihat bioskop saya lebih nyaman dan dipercayai daripada bioskop lain. Untuk unsur yang kedua yaitu ada how. How adalah bagaimana kita bisa menjalankan bisnis ini saat baru dibangun ataupun ketika sudah dibangun. Di sini saya akan menjabarkannya sebagai beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sih cara saya untuk membangun bioskop ini dalam skala besar? Maksudnya adalah di mana saya memulai membangun bioskop ini dari awal hingga membuatnya menjadi sukses dan dikenal banyak orang. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara saya untuk mendapatkan modal. Tentu saja untuk membangun sebuah bisnis kita perlu mendapatkan modal. Karena itu saya di sini akan menjabarkan atau menyelidiki bagaimana cara saya mendapatkan modal yang akan saya jawab nanti. Lalu yang pertanyaan ketiga ada bagaimana cara saya untuk mempromosikan bioskop saya ketika sedang dibangun ataupun ketika sudah dibangun, supaya dapat menarik peminat dari kalangan masyarakat. Lalu yang keempat ada bagaimana cara saya membuat pelayanan yang memuaskan agar penonton merasa puas. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya ingin membuat sebuah bioskop yang penontonnya merasa bioskop ini berbeda, merasa puas, dan idealis. Jadi bagaimana saya melakukan hal tersebut? Pertanyaan kelima, bagaimana cara saya bekerja sama dengan perusahaan industri film? Tentu saja pada dasarnya sebuah bioskop atau teater film membutuhkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan film supaya kita mendapatkan keuntungan dari promosi yang mereka berikan, mereka juga mendapatkan keuntungan dari kita untuk supaya bioskop kita lebih dikenal oleh masyarakat. Untuk pertanyaan yang keenam, ada bagaimana cara saya dapat menjalankan bioskop ini dalam jangka waktu yang lama agar popularitasnya tetap baik dan tidak bangkrut. Selanjutnya adalah pilar ketiga di Golden Circle yaitu what. What di sini saya bisa menentukan brand identity atau identitas brand saya untuk menghasilkan bentuk fisik dari misi dan karakter yang ingin dibawa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat sebelumnya. Langsung saja untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana saya dapat membangun usaha bioskop ini dalam skala yang besar? Tentu saja ketika ingin membangun bioskop ini, saya akan mendalami hal-hal tentang perfilman, lalu akan mencoba beberapa kali untuk bekerja sebagai karyawan di bioskop untuk mendalami hal tentang bioskop. Dan saat membangun, akan saya lakukan promosi dengan skala yang saya mampu. Lalu dengan berjalannya waktu, bioskop saya akan dikenal dengan skala besar dengan promosi-promosi yang sudah saya berikan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana saya mendapatkan dana untuk bioskop ini? Tentu saja membangun sebuah bisnis, apalagi bioskop merupakan salah satu bisnis yang cukup besar dan pastinya membutuhkan dana yang banyak. Lalu bagaimana sih cara saya untuk mendapatkan dana membangun bioskop ini? Dana awal yang saya akan dapatkan untuk membangun sebuah bioskop memang cukup besar. Oleh karena itu, di usia saya yang ke-16 ini, saya akan menabung investasi hingga pada usia saya yang sekitarnya 35 tahun,
saya akan usahakan bisa mendapatkan keseluruhan dana untuk membangun sebuah bioskop ini. Lalu pertanyaan yang ketiga ada bagaimana cara saya melakukan promosi jika bioskop saya sudah mulai dibangun? Promosi merupakan hal yang penting untuk memberitahukan atau mempromosikan bisnis kita yang sedang berjalan atau dibangun kepada publik, supaya mereka tahu dan mereka juga tertarik. Promosinya akan saya lakukan awalnya ketika pembangunan bioskop sedang berlangsung. Saya akan share ke media sosial, menceritakan usaha saya dalam membangun bioskop ini, serta hal apa yang akan mereka dapatkan ketika bioskop ini sudah jadi dan mereka menonton di sini. Nah, ketika pembangunan selesai, saya juga akan terus mempromosikan Agrio Cinema ini untuk lebih dikenal dalam skala besar, menampilkan fasilitas, lalu kenyamanan, keuntungan apa saja yang akan mereka dapat ketika menonton di Agrio Cinema. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara saya bekerja sama dengan perusahaan industri film yang seperti saya yang tadi katakan, ini merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah bioskop. Perusahaan industri film pada umumnya akan menghubungi bioskop ternama untuk menayangkan filmnya pada bioskop tersebut secara langsung selain melalui kontributor. Untuk itu, pada awal terbitnya Agrio Cinema, saya akan melakukan promosi untuk memperluas nama Agrio Cinema dan menarik perhatian perusahaan industri film lain secara langsung tanpa melalui distributor. Namun ketika di awal saya akan sengaja mengajak terlebih dahulu untuk bekerja sama ketika ada film dari bioskop tersebut, ada film dari teater tersebut yang ingin ditayangkan sampai saat yang perusahaan tersebut menawarkan kepada Agrio Cinema sendiri untuk menayangkan film tersebut pada bioskop ini. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ada bagaimana cara saya membuat pelayanan yang memuaskan agar penonton merasa puas. Pelayanan yang saya janjikan adalah kepuasan dengan menggunakan semua layar IMAX pada seluruh studio, membuat mesin sampah yang dapat berkeliling di kursi penonton supaya penonton tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mengganggu kenyamanan penonton lain, menyediakan sound Dolby Audio, menyediakan toilet yang cukup banyak, pendingin ruangan yang tepat, tidak terlalu dingin dan tidak panas juga. Karena saat menonton kita juga membutuhkan suhu ruang yang tepat untuk kenyamanan, dan tentu saja kursi dengan bahan yang membuat nyaman untuk diduduki. Lalu untuk pertanyaan terakhir ini bagaimana saya dapat menjalankan bioskop ini dalam jangka waktu yang lama agar popularitasnya tetap baik dan tidak bangkrut. Cara saya untuk menjalankan Agrio Cinema ini agar terus berjalan dengan kepopularitasnya adalah dengan cara promosi terus-menerus dan menambahkan diskon di hari-hari penting, mengadakan event yang menarik penonton seperti meet and greet bersama pemain film yang sedang tayang, dan juga menjaga fasilitas serta kenyamanan yang sebelumnya diberikan juga terus-menerus memperbaruinya sehingga membuat penonton tetap memilih bioskop kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang Golden Circle dan bisnis saya yaitu Agrio Cinema, sebuah bioskop idealis yang menjadi bioskop yang membuat orang merasa nyaman ketika menonton dan lebih memilih bioskop Agrio Cinema. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat atau kesalahan pengucapan. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.